C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington... Ladies and gentlemen, Monsieur Eiffel, I thank you all for being here today. La statue de la liberté, quel symbole magnifique. Non, après la défaite de Sedan, ce qu'il faut à la France, c'est quelque chose d'aussi fort que ce que vous avez fait pour les Américains. Il pourrait y avoir des... Cette tour, messieurs, c'est Paris. On va le gagner, ce concours. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Halo kawan, bertemu lagi dengan Mimin yang imut ini. Bagaimana kabarnya, para penonton yang budiman? Nadia harap kalian baik, sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum film yang diambil dari kisah nyata, yang berjudul Evil, yang dirilis pada tahun 2021. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Gustave Eiffel. Ia adalah seorang arsitek terkenal asal Prancis yang telah diakui kehebatannya di seluruh dunia. Suatu hari, Gustave menerima penghargaan dari Amerika Serikat sebagai penghormatan atas jasanya dalam merancang patung Liberty. Setelah acara selesai, Gustave meluangkan waktu makan bersama putrinya, yang bernama Claire, di sebuah restoran. Di tengah perbincangan mereka, asisten Gustave, yang bernama Jean, datang dan melaporkan perkembangan terbaru mengenai proyek yang tengah mereka kerjakan. Menyadari bahwa ayahnya sedang sibuk, Claire pun pamit untuk pulang. Setelah makan, Gustave melanjutkan pekerjaannya. Ketika ia tiba di kantor, seorang pria tiba-tiba menawarkan model menara besi hasil karyanya. Namun, karena tidak tertarik, Gustave segera masuk ke ruangannya. Di dalam, Jean memberitahukan bahwa warga setempat memprotes pembangunan jembatan mereka. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, izin proyek bisa dicabut. Mendengar masalah tersebut, Gustave mendapatkan ide. Ia meminta Jean untuk mengatur pertemuan dengan seorang jurnalis kenalannya, yang bernama Anthony, yang memiliki banyak relasi dan dapat membantu melobi pemerintah. Pada malam hari, Gustave bertemu Anthony di sebuah bar. Sambil berpesta, Gustave menceritakan masalah proyeknya dan meminta bantuan Anthony untuk melobi pemerintah. Anthony, dengan santai, setuju untuk membantu dengan imbalan bagian dari proyek jika pembangunan jembatannya berhasil. Keesokan harinya, Gustave bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan yang telah diatur oleh Anthony. Terlihat bahwa Gustave adalah seorang duda dengan seorang putri. Setelah bersiap, Gustave pun berangkat. Sesampainya di rumah menteri, Gustave berkenalan dengan beberapa pejabat. Namun, ketika ia melihat istri Anthony, yang bernama Adrienne, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ternyata, wanita itu adalah mantan kekasihnya. Selama acara makan malam, Gustave terus memandangi Adrienne. Di tengah pertemuan, menteri menyatakan rencananya untuk mengadakan kompetisi desain untuk pembangunan monumen Prancis. Semua arsitek di seluruh negeri akan berlomba-lomba mengajukan ide terbaik mereka. Menteri berharap Gustave juga akan memberikan kontribusinya, seperti saat merancang patung Liberty di Amerika. Mendengar ajakan itu, Gustave terdiam sejenak. Namun, setelah menatap wajah Adrienne, ia mendapat ide cemerlang. Bagaimana jika monumen itu dibangun di pusat kota Paris? Gustave yakin, daya tariknya akan menarik banyak turis. Menteri pun menyetujui ide tersebut. Setelah makan malam, Gustave, Anthony, dan Adrienne pulang. Ketika Anthony menuju mobil, Adrienne mencoba mendekati Gustave dan bertanya kabarnya. Namun, Gustave terlihat dingin dan tidak mau menatap mata Adrienne. Sebelum berpisah, Gustave berkata, "Semoga kita tidak pernah bertemu lagi." Adrienne pun pulang dengan sedih bersama suaminya. Esok harinya, saat tiba di kantor, Jean terkejut melihat Gustave menginap di kantor semalaman, dengan keadaan yang berantakan. Gustave memberitahukan bahwa ia akan membangun menara besi setinggi 300 meter, dan menyuruh Jean untuk membeli desain menara dari pria yang ditemui kemarin. Jean bingung, mengapa tiba-tiba Gustave ingin membangun menara. Namun, karena keputusan Gustave sudah bulat, Jean pun hanya bisa menurut. Setelah bekerja seharian, Gustave yang penasaran, memutuskan untuk mengunjungi rumah Adrienne. Saat Adrienne muncul, Gustave langsung bersembunyi. Saat hendak pergi, Gustave tak sengaja bertemu Anthony yang mengajaknya mampir ke rumah mereka. Ketika sedang berkeliling rumah, Gustave diam-diam menyelinap ke kamar Adrienne. Melihat barang-barang di sana, ia teringat kenangan indah saat pertama kali bertemu dengan Adrienne. Suatu hari, Gustave pergi ke rumah seorang investor untuk meminta tambahan dana bagi proyeknya. Namun, karena sudah memasuki waktu makan siang, investor tersebut mengajak Gustave makan terlebih dahulu. Saat makan, mereka semua tertawa mendengar cerita-cerita Gustave. Ternyata, Adrienne juga ada di sana, karena ia adalah putri dari sang investor. Begitu melihat kecantikan Adrienne, Gustave langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika hendak pulang, Adrienne mengantarkan Gustave hingga ke pintu depan. Karena merasa bahagia, Gustave tak bisa menyembunyikan senyumnya. Namun, saat ia tengah mengenang masa lalu,
tiba-tiba Anthony datang dan menegurnya dengan panik. Gustav berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya tersesat. Setelah kembali ke kantor, perasaan Gustav seakan berbunga-bunga. Ia merasa seperti jatuh cinta untuk kedua kalinya, dan semakin bersemangat untuk menyelesaikan proyek menaranya. Beberapa hari kemudian, setelah desain menara selesai, Gustav mempresentasikan seluruh rincian proyek dengan sangat detail di hadapan para juri. Ia bahkan mengajak mereka untuk melihat ke ruangan khusus yang akan menunjukkan kekuatan menara ciptaannya terhadap cuaca ekstrim. La foudre peut frapper tant qu'elle veut. Partenaire plonge dans la lave phréatique. Voilà, a été pensé pour que la tourne est quasiment haute. La conception métallique ajourée passe de 350 km/h. Notez au passage. Setelah presentasi selesai, juri-juri bertanya bagaimana Gustav bisa menggabungkan 4 pondasi yang terpisah dan setinggi 60 meter. Dengan percaya diri, Gustav menjelaskan teknologi baru yang ia ciptakan. Le pilier s'incline. Les poutres peuvent alors s'aligner. On peut régler comme ça l'horizontale et la verticale pour remonter le pilier. Si la création du premier étage. Setelah proses penilaian yang panjang, akhirnya hari penentuan tiba. Di acara itu, para peserta memamerkan hasil karya mereka, dan Anthony serta Adrien datang untuk mendukung Gustav. Saat para tamu sedang menunggu hasil keputusan, Adrien diam-diam mendekati Gustav dan menggenggam tangannya. Tak lama kemudian, juri mengumumkan bahwa Gustav terpilih sebagai pemenang kompetisi tersebut. Seluruh tamu yang hadir pun memberi tepuk tangan meriah. Namun, dari kejauhan, Anthony secara tidak sengaja melihat Adrien dan Gustav bersama. Di kantor, Gustav segera mengumpulkan seluruh timnya dan memberikan instruksi. Ia menekankan agar mereka bekerja sepenuh hati, karena menara yang akan dibangun ini merupakan mahakarya yang akan dikenang sepanjang masa sebagai kebanggaan Prancis. Setelah briefing selesai, seluruh tim pun mulai bekerja dengan semangat baru. Satu minggu kemudian, Gustav diundang ke sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat. Di pesta itu, Anthony dan Adrien juga hadir. Di tengah acara, Gustav memberanikan diri mengajak para tamu untuk berdansa. Saat mereka berdansa, Gustav mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan Adrien dan mengajaknya untuk bertemu di hotel tempat ia menginap. Namun, Adrien menolak, meskipun ia juga merindukan Gustav. Ia kini sudah memiliki suami. Adrien yang merasa dilema pun akhirnya pergi meninggalkan Gustav. Hari demi hari berlalu, namun proyek menara Gustav mendapat banyak keluhan dari warga. Mereka merasa menara yang begitu tinggi akan membahayakan keselamatan mereka, karena jika menara itu roboh, akan menimpa banyak orang. Suatu hari, wali kota datang untuk memeriksa proyek tersebut. Gustav berusaha meyakinkan wali kota bahwa semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Namun, saat sedang berbicara, tiba-tiba air tanah naik secara tiba-tiba. Gustav dengan sigap membuka pipa udara untuk menekan naiknya air tersebut. Setelah air berhenti, karena takut wali kota akan panik, Gustav segera mengusulkan untuk naik ke atas menara. Di atas, wartawan langsung membanjiri Gustav dengan pertanyaan. Wali kota berusaha menjaga citra baik dengan mengatakan bahwa proyek menara ini aman terkendali. Keesokan harinya, protes warga semakin memuncak. Mereka berdemo dan menuntut agar proyek menara dihentikan. Gustav pun menerima banyak surat hujatan. Karena ketakutan, para pekerja proyek bahkan sampai enggan untuk bekerja. Melihat hal ini, Gustav memutuskan untuk tetap bersikap tegar. Ia meminta jin untuk menghadapi para pendemo, hingga pondasi menara selesai. Gustav yakin bahwa mereka pasti bisa melewati masalah ini. Di rumah Anthony, Adrien merasa cemas melihat sikap suaminya yang semakin dingin. Ia takut Anthony mulai mengetahui tentang masa lalunya dengan Gustav. Di tengah kecanggungan itu, Adrien tanpa sengaja membaca berita tentang Gustav di halaman depan koran yang dibaca Anthony.
Setelah Anthony pergi, Adrien diam-diam masuk ke ruang kerja suaminya dan membaca berita tersebut. Ia terkejut membaca berita tersebut. Sementara itu, Anthony sedang mengantar Gustave dengan mobil. Di tengah perjalanan, Gustave curhat mengenai masalah proyek yang tengah dihadapinya. Ia merasa pusing karena proyek ini terus mendapatkan hambatan, mulai dari protes warga hingga serangan wartawan yang mencoreng namanya di media. Gustave khawatir jika masalah ini berlarut-larut, investor akan menghentikan pendanaannya. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Saat Gustave mencoba menyalakan mesin, ia merasakan ada yang aneh dengan tatapan Anthony. Tidak lama kemudian, mesin mobil hidup, namun Anthony langsung tancap gas dan meninggalkan Gustave di jalan. Setibanya di proyek, Gustave merasa kebingungan melihat semua pekerja sedang mogok kerja. Jin memberitahunya bahwa mereka semua menuntut kenaikan gaji, dan jika tidak diberikan, mereka akan terus berhenti bekerja. Gustave semakin frustasi, namun ia segera menyuruh Jin untuk pergi dan menenangkan suasana. Saat sendirian, Gustave teringat kembali kenangan masa lalunya dengan Adrien. Kenangan itu semakin menyakitkan, apalagi saat ia mengingat bagaimana Adrien meninggalkannya begitu saja tanpa kabar. Diceritakan, hari itu setelah proyek selesai, Gustave merasa ada yang aneh, Adrien dan ayahnya tidak datang untuk merayakan peresmian. Karena khawatir, Gustave segera pergi ke rumah Adrien. Sesampainya di sana, ia menemukan ayah Adrien sedang sibuk mempersiapkan kepindahannya. Ketika Gustave bertanya tentang Adrien, ayahnya menjawab dengan dingin bahwa putrinya sudah pergi dan menitipkan pesan agar Gustave tidak mencari Adrien lagi. Gustave yang terkejut dan marah mencoba melawan, namun ayah Adrien tidak peduli dan pergi begitu saja, meninggalkan Gustave dalam kebingungannya. Kenangan pahit itu semakin dalam menorehkan luka di hati Gustave. Sore itu, tanpa sepengetahuan Anthony, Adrien pergi mengunjungi hotel tempat Gustave menginap. Begitu melihat kedatangan Adrien, Gustave meluapkan seluruh kekecewaannya. Ia tak bisa menahan rasa sakitnya setelah 20 tahun terpisah. Gustave bertanya mengapa Adrien baru datang sekarang, setelah sekian lama ia menghilang tanpa kabar. Adrien pun mulai menceritakan kisah yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa sehari sebelum Gustave datang, ia meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk menikahi Gustave. Namun, ayah dan ibunya menolaknya dengan alasan bahwa Gustave bukanlah pria yang pantas untuk menjadi menantunya. Mereka menginginkan Adrien untuk mencari pria yang lebih kaya. Karena merasa kecewa dan tak bisa menerima penolakan itu, Adrien memutuskan untuk kabur dari rumah dan meninggalkan orang tuanya. Namun, setelah kejadian itu, Adrien dibawa ke rumah sakit dan dipindahkan ke kota lain, agar tidak bisa bertemu Gustave lagi. Mendengar cerita itu, Gustave merasa sangat bersalah. Dengan perasaan yang campur aduk, ia memeluk dan mencium Adrien. Meskipun mereka berdua masih saling mencintai, keadaan yang rumit membuat mereka tidak bisa bersama. Adrien pun bercerita bahwa sikap Anthony akhir-akhir ini semakin dingin dan ia merasa takut jika hubungan mereka akhirnya terungkap. Adrien khawatir Anthony akan melakukan apa saja untuk menghancurkan Gustave. Keesokan harinya, Gustave bertemu dengan para investor untuk meminta tambahan dana, namun mereka menolak permintaannya. Mereka merasa proyek menara ini tidak menguntungkan dan terlalu beresiko. Mereka juga merasa bahwa menara yang dirancang Gustave terlalu tinggi, dan mumpung dana yang sudah dikeluarkan belum terlalu banyak, mereka memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut. Gustave yang marah, berjanji, meskipun harus mencari utang atau menjual semua hartanya, ia akan tetap menyelesaikan proyek ini tanpa bantuan pemerintah. Di lokasi proyek, pekerja masih terus mogok dan berdemo menuntut kenaikan gaji. Gustave datang ke tempat itu dengan tekad yang kuat. Ia naik ke atas menara dan meminta pekerja untuk tenang. Ia berjanji bahwa meskipun ia belum bisa menaikkan gaji mereka saat itu, begitu pondasi menara selesai, ia akan memenuhi tuntutan mereka. Gustave mengingatkan mereka bahwa tujuan awal membangun menara ini adalah untuk kebanggaan anak cucu mereka, dan ia memohon agar mereka tidak melupakan tujuan mulia tersebut. Setelah mendengar kata-kata Gustave, seluruh pekerja kembali bersemangat dan melanjutkan pekerjaan mereka. Beberapa bulan kemudian, pondasi menara yang terdiri dari 4 bagian berhasil selesai dibangun. Kini saatnya untuk menggabungkan semua pondasi menjadi satu. Suasana di lokasi proyek semakin menegangkan. Ketika baut pertama hendak dipasang, ternyata posisinya terlalu tinggi sekitar 10 cm. Dengan menggunakan pengeras suara, Gustave memerintahkan pekerja di bawah untuk menurunkan ketinggian pondasi. Namun, saat mereka mencoba lagi, posisi paku malah terlalu rendah 5 mm. Gustave tetap tenang, memberi instruksi untuk menaikkan sedikit pondasi dan mencoba lagi. Setelah beberapa kali penyesuaian, akhirnya posisi paku pertama berhasil dipasang dengan tepat.
Sementara itu, karena sikap Anthony yang semakin dingin, Adrian memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. Dengan tatapan tajam, Anthony memaksa istrinya untuk jujur mengenai hubungannya dengan Gustave. Adrian yang ketakutan mencoba berbohong dan mengatakan bahwa Gustave lah yang selalu mengejar-ngejar dirinya. Namun, Anthony tahu bahwa istrinya berbohong. Tidak tahan lagi dengan situasi tersebut, Anthony pun muak dan mengancam akan menghentikan proyek menara, serta menghancurkan reputasi Gustave di mata publik. Adrian yang marah, mencoba melindungi Gustave, dan pertengkaran pun tak bisa dihindari. Anthony memberi waktu kepada Adrian untuk memilih apakah ia akan memilih Gustave atau suaminya. Malam itu, Gustave sedang bekerja di proyek. Ketika Adrian datang, Gustave yang sangat senang segera menghampiri mobil Adrian. Namun, ia terkejut melihat bahwa Anthony juga ada di dalam mobil. Dalam kecanggungan itu, Anthony dengan tegas mengungkapkan bahwa rasa cintanya kepada Adrian begitu besar, dan ia meminta Gustave untuk melupakan Adrian. Ia berjanji akan membawa istrinya pergi dari kota Paris malam itu juga. Setelah Anthony selesai berbicara, Adrian dengan penuh rasa sakit menjelaskan bahwa keputusan ini adalah keputusan dirinya sendiri, bukan keputusan Anthony. Ia mengatakan bahwa demi kebaikan Gustave, lebih baik mereka tidak pernah bertemu lagi. Dengan kata-kata yang menyakitkan, Gustave hanya bisa terdiam, menatap Adrian dan berusaha menahan tangis meskipun hatinya hancur untuk kedua kalinya. Meski hatinya terluka, Gustave tetap berusaha tersenyum. Keesokan harinya, Gustave, yang merasa hatinya hancur, memerintahkan Jin untuk mengganti seluruh baut pada menara. Ia memutuskan untuk menggantinya dengan baut baja yang lebih kuat, dengan keyakinan bahwa dengan cara ini, tidak ada yang bisa meruntuhkan menara yang ia bangun, bahkan untuk selamanya. Dua tahun kemudian, Menara Mahakarya Gustave akhirnya selesai dibangun dan berdiri dengan megah. Hari peresmian tiba, dan para pejabat serta masyarakat kota Paris berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Semua protes dan hujatan yang sempat dilontarkan warga, kini berubah menjadi tepuk tangan dan pujian atas keberhasilan Gustave. Menara tersebut, yang tadinya dianggap sebagai proyek yang tak mungkin tercapai, kini menjadi simbol kebanggaan dan keindahan bagi negara Prancis. Di tengah kemeriahan peresmian, dari kejauhan, Adrian terlihat datang. Ia hanya bisa menangis terharu, meskipun kisah cinta mereka harus terpisah oleh takdir. Meski demikian, Adrian tetap merasa bahagia dan bangga melihat Gustave berhasil mewujudkan mimpinya, membangun sebuah monumen yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Gustave, yang meskipun terlihat bahagia, merasa berat di dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun menaranya telah selesai dan berhasil, ia harus mengorbankan cinta sejatinya demi kesuksesan proyek ini. Di sisi lain, Adrian juga merasakan kesedihan yang mendalam karena ia tak bisa lagi bersama pria yang ia cintai. Setelah acara peresmian, Gustave berdiri di tengah keramaian, memandangi menaranya yang kokoh berdiri. Ia tahu bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan dikenang oleh dunia, namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa terisi oleh keberhasilan itu. Ia menatap langit Paris, berharap suatu hari nanti, meskipun mereka tak bisa bersama, ia dan Adrian bisa saling mengingat dengan penuh rasa cinta dan kenangan indah yang pernah mereka miliki. Film ini pun berakhir, dengan Menara Eiffel berdiri tegak sebagai simbol cinta yang tak pernah mati, meskipun harus terpisah oleh waktu dan takdir. Pesan dari cerita ini adalah bahwa untuk meraih impian besar, seringkali kita harus mengorbankan hal-hal berharga dalam hidup, seperti cinta dan hubungan. Namun, meskipun pengorbanan itu menyakitkan, keberhasilan dan kenangan yang tercipta akan tetap dikenang dan dihargai sepanjang waktu. Saya Nadia, yang akan pergi untuk mengecat Menara Eiffel, undur diri. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, agar Mimin lebih semangat membawakan alur cerita film selanjutnya.